Semangat pagi Victorious People dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bisa menyapa Victorious People dimanapun Anda berada. Firman Tuhan berkata bahwa rancangan-rancangan orang rajin akan mendatangkan kelimpahan dan kemakmuran. Artinya ketekunan kita itu pasti akan menghasilkan kelimpahan dan kemakmuran di dalam setiap kehidupan kita. Dalam terjemahan yang lain juga disitu dikatakan ide-ide cemerlang yang Tuhan berikan dalam hidup kita melalui hikmat dari tempat yang maha tinggi. Itu pada waktu kita mengerjakannya pasti akan memberikan hasil dan kelimpahan dan kemakmuran itu menjadi bagian dalam hidup kita. Artinya Anda mempunyai penghasilan yang cukup, selebihnya lagi juga Anda bisa mencukupi segala kebutuhan pribadimu, bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bisa juga mensupport bagi pekerjaan Tuhan, bahkan Anda bisa juga berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Hal ini hendaklah menjadi gaya dan pola hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah untuk itu, untuk bisa mendatangkan kemakmuran tidak lagi lain. Kita harus mempunyai kerajinan, kita harus mempunyai ketekunan, dan terlebih lagi kita juga harus mempunyai ide-ide yang cemerlang. Ide-ide yang cemerlang tidak lagi yang berbicara tentang hikmat dari tempat yang maha tinggi. Hikmat berbicara tentang apa? Yaitu firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan itu memenuhi setiap pemikiran hidup kita. Jangan cuma sekedar hati kita saja diperbarui dengan firman, tapi pemikiran kita juga harus diperbarui dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pikiran kita itu penuh dengan ide-ide cemerlang yang Tuhan akan memberikan pewahyuan di dalam setiap pemikiran kita. Sehingga kita bisa mengerjakannya. Kita mempunyai semangat yang baru, kita mempunyai pemahaman yang lebih mendalam. Kita bisa mempunyai penilaian. Orang dunia nggak akan pernah sanggup mampu menilai setiap kita. Tapi kita adalah orang-orang yang mempunyai hikmat Tuhan, bisa menilai segala sesuatunya. Oleh sebab itu, hendaklah ide-ide cemerlang itu firman Allah, hendaklah memenuhi setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Nah, hikmat itu berbicara tentang firman. Oleh sebab itu, penuhi pemikiran kita dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu pagi, siang, sore, dan malam. Berikan waktu yang terbaik untuk Anda membaca setiap firman Tuhan. Maka saya yakin dan percaya firman itu akan memenuhi pemikiran setiap kita. Sebab apa yang kita pikirkan, maka itu juga yang akan kita kerjakan. Dan apa yang kita kerjakan itu juga pasti akan menjadi jati diri dan identitas kita. Terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan janjikan kita itu sebagai orang-orang yang menang, victorious people di seluruh aspek hidup kita. Apalagi di dalam permasalahan perekonomian. Wah, dunia boleh saja segala situasi naik turun naik, tapi saya yakin dan percaya segala sesuatu boleh naik, pendapatan Anda juga pasti akan naik. Kemakmuran menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Artinya kelimpahan menjadi bagian dalam kita. Kita kan anak-anak keluarga kerajaan surga. Firman Tuhan berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Betul, kita harus sangkal diri dan pikul salib untuk hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat dosa. Tetapi untuk kemakmuran gak dosa, untuk kelimpahan gak berdosa. Nah yang berdosa pada waktu engkau sudah mengalami kelimpahan, engkau memakainya untuk hal-hal yang berdosa. Tetapi jika engkau dilimpahi dengan kelimpahan dan kemakmuran, engkau diberikan pekerjaan, memperoleh pendapatan yang luar biasa cukup, artinya engkau bisa mencukupi kebutuhan pribadimu. Wow, haleluya. Terus lebih lagi engkau juga sanggup mampu memenuhi kebutuhan keluargamu. Gak perlu ngutang kanan kiri. Haleluya. Dan selebihnya lagi engkau bisa sokong pekerjaan Tuhan dengan memberi, mengembalikan persepuluhan ke gereja Tuhan, membawa persembahan sulung, ucapan syukur, apapun juga engkau pakai untuk sokong pekerjaan Tuhan. Itu menjadi bagian dalam hidup kita. Ya Tuhan bisa pakai siapa saja kok untuk membangun kerajaannya. Tuhan bisa pakai siapa saja kok untuk melakukan pekerjaannya. Bahkan dia bisa nggak pakai saudara kok untuk melakukan pekerjaannya. Tapi jika dia memberkati saudara, dia mau agar saudara terlibat, tujuannya nggak ada lagi lain. Agar saudara semakin dipercaya, saudara semakin diberkati. Kenapa? Karena Anda ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Nah selanjutnya apa? Anda juga bisa berbagi buat orang-orang yang membutuhkan. Ya, orang-orang yang membutuhkan. Karena Alkitab pun berkata, lebih diberkati memberi daripada menerima. Ayo dong, anak-anak Tuhan di tengah kondisi keadaan seperti ini. Anda harus tahu, Anda harus tampilkan diri Anda bahwa Anda mempunyai Tuhan yang besar yang mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Oleh sebab itu, ide-ide cemerlang, wisdom, hikmat dari tempat yang maha tinggi, dari firman Tuhan hendaklah memenuhi pemikiran kita semuanya.
Dan selanjutnya disitu dikatakan, tetapi orang yang tergesa-gesa maka pasti akan mengalami kerugian. Artinya apa? Tuhan mau juga agar kita bersabar di dalam kehidupan ini. Kelimpahan dan kemakmuran itu prinsip bagi kita. Ya, tetapi Tuhan juga mau agar kita sabar dalam menyikapi segala sesuatu. Sabar artinya apa? Ya, kalau kita dapat hikmat, kita dapat ide-ide cemerlang, ya kita mendapatkan sesuatu yang baik, hendaklah kita juga menanti dong, menunggu, sabar. Selanjutnya apa lagi? Kita uji, segala sesuatu kita uji. Ujinya dengan apa? Ujinya nggak ada lagi lain, uji dengan firman Tuhan. Karena sebelum kita mengambil keputusan, kita harus mengujinya. Semua keputusan akan kita ambil. Kenapa? Supaya kita tidak mengalami kerugian. Tapi pada waktu kita mengambil keputusan dan kita mengujinya, sesuaikah ini dengan hikmat, sesuaikah ini dengan firman Tuhan, maka lihat, maka Anda akan terluput dari kerugian. Oleh sebab itu, jangan tergesa-gesa untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, mau kemana sih buru-buru? Haleluya. Ya, yakin dan percaya. Pada waktu Anda mempunyai kesabaran, pada waktu Anda menilai, Anda menimbang, Anda memutuskan, dan Anda mengujinya, dan yakin dan percaya, Tuhan akan memberkati setiap victorious people di mana. So, jadi yang pertama, ide-ide cemerlang karena firman Tuhan akan mendatangkan kemakmuran dalam hidup saudara. Tetapi orang yang tergesa-gesa, orang yang tidak sabar, pasti akan mengalami kerugian. Kita ini bukan cuma sekedar punya ide-ide cemerlang, tapi kita juga punya anugerah karakter ilahi, yaitu kesabaran. Nah, kesabaran itu tujuannya nggak ada lagi lain. Bukan untuk menunda, bukan untuk menghapuskan berkat, tapi justru untuk menguji agar berkat itu datang dengan benar-benar menjadi berkat buat setiap kita. Itu yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap kehidupan saudara. Oleh sebab itu, victorious people, tetap semangat. Ya, milikilah ide-ide cemerlang di dalam kebenaran firman Tuhan. Sabar tiap mengambil keputusan. Uji, nantikan terlebih dahulu, dan baru Anda putuskan sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya yakin dan percaya, hidupmu diberkati, engkau akan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih Tuhan, victorious people dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan mencurahkan segala hikmat dan pengertian yang benar, sehingga semua umat Tuhan, victorious people dimanapun mereka berada, mereka mempunyai ide-ide yang cemerlang, yang datang daripada kebenaran sabda firman-Mu ya Tuhan. Sehingga ide-ide cemerlang dikerjakan dengan tekun, dengan rajin. Saya yakin dan percaya Tuhan, kemakmuran, kelimpahan menjadi bagian setiap victorious people dimanapun mereka berada. Sehingga Tuhan membukakan penghasilan-penghasilan, tingkap-tingkap surga di langit, tingkap-tingkap surga terbuka, dicurahkan segala berkat, agar mereka mencukupi segala kebutuhan-keperluan mereka, kebutuhan-keperluan keluarga mereka, kebutuhan-keperluan mereka di dalam mensokong pekerjaan Tuhan, bahkan keperluan mereka untuk berbagi buat setiap orang-orang yang membutuhkan. Dan selebihnya lagi Tuhan, aku berdoa, biarlah kesabaran menjadi karakter setiap kami anak-anak Tuhan. Kami sabar, kami menunggu, kami menanti, kami menguji, maka kami memutuskannya sehingga kami terluput dari kerugian. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kerugian bukan menjadi bagian dalam setiap kehidupan victorious people, tetapi mereka semua senantiasa ada di dalam berkat Tuhan karena ada hikmat Tuhan di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Berkati mereka pribadi lepas pribadi Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan menjadikannya berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus aku berucap syukur. Haleluya. Amin.